Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa Setianet TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Ridhasti Zahril dalam program religi kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan. Tentunya saya dan salah seorang ustadz yang ada di Makassar akan membersamai Anda. Dan pada pagi hari ini seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kehadiran Ustadz, ya, siapa beliau? Beliau ini baru perdana ya di Net TV Sulsel. Kalau begitu kita langsung saja kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Pagi. Boleh perkenalkan diri nih Ustadz, karena ini kan hari perdana nih di pagi hari ini. Nama lengkapnya siapa Ustadz? Ya, nama saya itu Andi Adhar Asri, bisa dipanggil Adhar. Oh, Ustadz Adhar ya? Ya. Oke, Masya Allah. Jadi panggilannya Ustadz Adhar. Ya. Kalau boleh tahu untuk tema perdana hari ini di pagi hari ini yang cerah, kira-kira tema yang akan diangkat ini apa Ustaz? Baik, terkait tema yang saya angkat, saya lebih kepada orang-orang yang wajib kita perlakukan dengan baik. Masya Allah, mulia sekali. Kenapa demikian? Karena terkadang kita ini terlalu fokus kepada ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, berbuat baik kepada sesama umat, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita lupa hablum minan nas, kita berbuat baik kepada sesama umat manusia. Yang perlu kita tahu lagi, siapa sih manusia-manusia yang kita perlukan yang baik. Kalau begitu silakan Ustadz, silakan start untuk tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsirah, amma ba'd. Pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu beraktivitas di dalam keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Tentunya yang namanya rasa syukur itu tidak hanya diucapkan dengan kata alhamdulillah saja, akan tetapi dibutuhkan pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu bentuk pengaplikasian kita kepada rasa syukur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain terus mengevaluasi kita punya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi tingkat kualitas ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak melihat dari segi wajah kita, penampilan kita, harta ataupun kepada jabatan pangkat kita. Akan tetapi Allah melihat bagaimana ini kita pandai menjadi hambanya, menjadi Abdullah yang semaksimal mungkin dalam aktivitas keseharian kita, mengerjakan amalan-amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, tentunya kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik bagi kita. Artinya apa? Tidak ada teladan yang terbaik melainkan terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, kita sebagai hamba Allah tentu harus mengetahui tujuan penciptaan kita di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah itu ada dua sifatnya. Ada ibadah yang status hubungannya antara hamba langsung kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minallah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana contohnya salat, puasa, zakat dan lain semacamnya. Itulah ibadah-ibadah yang hablum minallah, sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hablum minallah ini punya pasangan. Tidak akan lengkap ini ibadah jika tidak ada pasangannya. Apa pasangan daripada hablum minallah? Yakni hablum minan nas, yakni berbuat baik kepada sesama umat manusia. Islam memberikan banyak contoh amalan-amalan terkait dengan hablum minan nas. Dalam ayat dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jarizil kurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Jadi di dalam ayat ini ada 8 golongan orang-orang yang wajib kita perlakukan dengan baik. Nah, inilah ke-8 golongan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita akan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah pagi hari. Alhamdulillah masih bersama kami di sini dalam program Tapari Tausiah pagi hari bersama saya Ridas Zahril dan tentunya Ustadz Adhar. Nah, tapi Ustadz tadi dilanjutkan mengenai golongan-golongan yang tadi yang 8 itu, silakan. Ya, baik. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 dijelaskan ada 8 golongan orang-orang yang wajib kita perlakukan dengan baik. Mari kita bahas satu persatu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sebelum kita membahas tentang hablum minan nas, kita kembali dulu ke hablum minallah. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kita mempersekutukannya dengan apapun itu. Setelah kita hablum minallah kita baik, maka kita memperhatikan lagi hablum minan nas kita. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang pertama orang-orang yang kita wajib perlakukan dengan baik adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Jadi kedua orang tua ini udah debat lagi. Kita tidak mungkin tidak memperlakukan mereka dengan tidak baik. ada tawar menawar lagi ya. Tidak ada takar menakar, tawar menawar. Pokoknya mutlak ya, mutlak. Ustadz ya. Bahkan Islam mewajibkan seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan terbesar yang 3 dosa terbesar yang ada di dunia ini. Yang pertama dosa syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berani durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah melarikan diri di dalam peperangan. Jadi memang kedua orang tua kita ini sangat patut ya, sangat wajib kita perlakukan dengan baik. Karena kalau kita evaluasi kembali bagaimana perjuangan mereka dalam membesarkan kita, mulai dari ibu kita yang mengandung kita 9 bulan lamanya, tentunya tidak mudah. Ya, mau tidur samping kanan samping kiri susah, bahkan tengkurap mungkin tentu tidak bisa itu. Dilanjutkan setelah melahirkan kita, mempertaruhkan jiwa dan raganya. Ibu kita menyusui kita lagi 2 tahun lamanya, membesarkan kita, menjadi pendidikan pertama bagi kita, mengajarkan kita berjalan, berlari dan lain semacamnya. Ayah kita pulang pergi pagi, pulang pagi, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, membiayai kebutuhan kita, pendidikan kita. Maka sudah sangat amat sewajarnya kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Makanya tidak heran sabda Rasulullah SAW, ridhollahi fi ridho walidai. Ridhonya Allah itu tergantung daripada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kalau berbicara mengenai 8 golongan yang kita harus tadi Ustadz perlakukan dengan baik. Kadang-kadang manusia itu hubungannya terhadap Allah itu sangat baik begitu Ustadz tadi. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang sangat diskriminatif terhadap orang-orang lain. Artinya kan hubungan seperti ini hanya baik kepada Allah saja, ya. Hablum minallah, sedangkan hablum minanas ini bisa dikatakan hampir minus, ada juga yang minus ya. Seperti itu seperti apa sih sebaiknya? Jadi Ustadz, apa resiko atau konsekuensi, bagaimana nilai keimanan orang-orang yang seperti itu? Tentunya sangat amat mempengaruhi amal kebaikan kita. Ketika kita hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tahajud, puasa Senin Kamis, selalu berjamaah di masjid, akan tetapi hubungan kita sesama umat manusia ini tidak baik. Bahkan bisa saja dalam keseharian kita mungkin kita sering menyakiti saudara-saudara kita, terutama kedua orang tua kita. Yakin dan percaya segala bentuk amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di akhirat kelak kita semua ada orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang bangkrut tersebut? Yakni orang-orang yang mempunyai dosa kepada saudara-saudaranya. Karena tidak menutup kemungkinan amalan-amalan kebaikan kita akan dilimpahkan kepada orang-orang yang kita sakiti perasaannya, seperti itu. Makanya perlu kita perbaiki hubungan kita kepada sesama umat manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diseimbangkan seperti itu. Jadi memang ini juga mutlak juga ya sifatnya ya Ustadz ya. Jadi keseimbangan ini wajib
istilahnya ya, seperti itu. Tapi kita jeda iklan dulu, ini semakin menarik Ustadz. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari. Kita langsung ke Ustadz Adhar. Tapi Ustadz tadi boleh nggak disebutkan poin-poinnya sampai ke 8 siapa saja golongan ini, lalu kemudian dijelaskan. Baik, Silakan, jadi ke-8 golongan yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 ini adalah wa'budullah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin, yakni kerabat-kerabat kita. Wal yatama, anak-anak yatim, dan al wal masakin, yakni orang-orang miskin. Wal jari zil qurba wal jaril junub, tetangga dekat kita maupun tetangga jauh kita. Was sahibi bil jambi wa banis sabil, dan teman dekat kita, sahib sahabat kita, dan wa banis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil. Dan yang terakhir adalah wa ma malakat aimanukum, yakni pembantu-pembantu yang kita miliki, atau yang zaman jahiliyah dulu ya disebut budak misalnya, dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang itu sudah tidak ada perbudakan, yang ada yang pembantu. Sekarang istilahnya tuh asisten, asisten ya. Rumah tangga, bukan pembantu Betul, lagi. betul. Oke, silakan dikupas satu persatu dari golongan 2 sampai 8. Jadi golongan yang pertama tadi itu kedua orang tua kita. Jadi perlu kita fokuskan orang yang wajib kita perlakukan dengan baik. Yang pertama tentunya kedua orang tua kita. Dan yang kedua adalah karib kerabat kita. Siapa karib kedua? Ya, karib kerabat kita. Siapa yang karib kerabat kita itu? Adik kita, kerabat-kerabat kita, sepupu kita. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, jika kau mau bersedekah, utamakanlah dulu keluargamu sebelum kau melihat ke orang lain. Salah satu ciri orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, kata Allah, wa atal mala ala hubbi, yakni orang-orang yang memberikan sesuatu yang dia cintai. Wa atal mala ala hubbi wazil kurba, kepada kerabat-kerabatnya. Jadi jikalau kita mau mempererat lagi persaudaraan kita, silaturahmi kita kepada keluarga-keluarga kita, tentunya kita memberikan sesuatu yang kita cintai, bukan sesuatu yang hanya kita berikan cuma-cuma. Misalnya mungkin kita kasih, ambil mini saya punya kipas angin, perbaiki mi, masih bagus gitu. Itu tidak termasuk barang-barang yang kita cintai. Ya, yang dimasukkan dalam Al-Quran, berikanlah sesuatu, materi kita, barang-barang kita yang memang kita cintai, masih dibutuhkan, tetapi kita berikan kepada keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat kita. Itulah bentuk ikhtiar kita, bagaimana kita mempererat lagi kita punya hubungan kepada kerabat-kerabat terdekat kita, yang mana kerabat ini termasuk orang-orang yang wajib kita perlakukan dengan baik, seperti itu. Setelah berbuat baik kepada kerabat, disebutkan dalam Al-Quran wabizil kurba wal yatama. Ya, jadi kita harus berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Kita Siapa tahan dulu, Ustadz. Ya, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari, hanya di TV Sosial TV Masakin.